Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke. Tadi kesini pada naik motor atau jalan kaki atau ada yang diantar? Motor. Oh, jadi ada yang jalan kaki, ada yang naik motor juga ya, beragam. Ini emang tadi itu dari sekolah atau dari rumah? Dari rumah dari kelas sekolah. Oke. Baiklah. Oke, kita kan belum kenal nih. Jadi kita perkenalan dulu ya, biar kita saling mengenal satu sama lain gitu kan. Sebelumnya kalian semua ada yang udah tahu belum nih nama kakak siapa? Oke, baiklah. Kakak akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Dewi Nur Fitria. Biasa dipanggil Dewi. Kakak mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Oke, dari kalian nih, kalian bisa memperkenalkan diri. Pasti kalian di sini belum pada kenal kan? Belum. Oke, bisa dimulai dari bagian kanan atau kiri, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Sekia, saya dari SMA N1. Perkenalkan, nama saya Okta Dwi Saputra dari SMP N1 Lampung Utara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, saya dari MTSN 3 Lampung Utara. Perkenalkan, nama saya Billy Diva Nurudin dari SMP 1 Sungai Utara. Oke, kalian di sini udah tahu belum nih datang ke sini menemui kakak itu tujuannya apa? Belum. Oke, jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ya. Sebelumnya kalian udah tahu belum nih konseling kelompok itu apa? Belum. Oke, baiklah, kakak di sini akan menjelaskan ya konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu bantuan yang diberikan kepada klien secara berkelompok atau kalian untuk mengatasi permasalahan yang kalian alami selama ini, baik itu permasalahan pribadi ataupun permasalahan yang lain. Oke, paham? Nah, selain itu di dalam sesi konseling ini dia mempunyai asas-asas, yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini adalah kalian ini datang ke sini itu dengan sukarela, bukan karena paksaan orang lain gitu untuk menemui kakak. Nah, jadi di sini kakak mau tanya nih, kalian datang ke sini ini sukarela atas kemauan kalian sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Oke. Selanjutnya asas keterbukaan. Jadi asas ini tuh adalah kalian sebagai konseli itu menceritakan permasalahan yang kalian alami itu secara terbuka kepada kakak, jangan ada yang ditutupi sama sekali. Oke, selanjutnya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah segala permasalahan yang kalian ceritakan pada kakak itu akan kakak jaga semaksimal mungkin dan tidak akan kakak umbar kemana-mana sampai orang lain pada tahu. Oke, apakah kalian bisa memahaminya? Sudah paham? Paham. Oke, selanjutnya dalam sesi konseling ini juga terdapat kontrak waktu, di mana kontrak waktu untuk melakukan konseling ini selama 30 sampai 40 menit ya. Jadi jika kalian dalam penyampaian permasalahan ataupun pada saat sudah mendapatkan solusi ini kalian masih belum puas dengan solusi dan peluapan permasalahannya, kita akan melanjutkan melaksanakan sesi selanjutnya pada keesokan harinya dengan sesuai waktu yang ditentukan. Oke? Oke, baiklah. Jadi karena kakak sudah menyampaikan kontrak waktunya, terus itu kakak sudah menyampaikan
asas-asas yang ada dalam sesi konseling dan sudah menjelaskan konseling itu apa. Jadi kita akan memulai proses konseling kelompok pada hari ini ya. Oke, baiklah, dari kalian silahkan bisa dimulai menceritakan masalah kalian masing-masing. Oke, bisa dimulai dari Mbaknya. Jadi masalah saya ini kurang percaya diri saat maju ke depan kelas kayak presentasi. Oke, jadi kamu ini istilahnya kayak takut gitu ya buat maju presentasi ke depan kelas gitu ya. Oke, kalau kamu? Saya ada permasalahan gara-gara main terus setiap hari. Jadi gara-gara kamu main terus itu kamu kena marah sama orang tua kamu gitu. Iya. Oh ya, kalau kamu? Permasalahan saya sering dimarahi orang tua saya karena sering bermain game sampai lupa waktu. Oh. Oke, kalau Bintang? Permasalahan saya suka bangun kesiangan. Itu karena apa? Karena main HP sampai larut malam? Iya. Mengambil sampai tengah malam. Oh, jadi waktu sekolah pasti sering datang terlambat gitu ya. Terus kalau misalkan datang terlambat nih, datang terlambatnya itu tiap hari atau kadang-kadang aja? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Oke, jadi kan di sini kalian sudah menceritakan permasalahan kalian masing-masing nih. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan satu dulu ya. Nah, nanti untuk penyelesaian permasalahan yang lain nanti bisa kita sesuaikan di waktu yang selanjutnya. Oke? Jeda Pak. Perkenalkan, nama saya Sarli. Saya mempunyai permasalahan. Setiap saya main malam, saya selalu pulang kemalaman dan dimarahin orang tua. Oke, jadi permasalahan kamu nih, kamu selalu itu tuh main malamnya itu tiap hari atau kadang-kadang aja gitu? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Oke, di sini kan kalian sudah menceritakan permasalahan kalian semua ya. Jadi di sini kita akan menyelesaikan satu permasalahan yang paling urgent dulu atau yang paling mendesak. Jadi untuk permasalahan selanjutnya kita bisa bicarakan di waktu yang akan ditentukan selanjutnya. Oke. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya atau memberi sanggahan kepada teman kalian bisa angkat tangan ya nanti. Oke, silakan Tia, bisa diceritakan permasalahannya secara detail. Jadi sebenarnya permasalahan yang saya hadapi yaitu saya selalu merasa gugup, cemas dan grogi saat ingin presentasi ke depan. Oh, jadi kamu ngerasa gugup gitu ya? Itu kamu udah ngalamin kayak gitu tuh dari kapan gitu? Apa semenjak SMA ini atau udah dari kapan? Dari semenjak masuk SMP. Jadi permasalahan itu yang kamu alami dari semenjak masuk SMP sampai sekarang SMA ya? Oke. Terus apa sih yang kamu rasain ketika kamu mau maju presentasi itu? Apa kamu kayak gemeter dulu kah atau gimana gitu? Iya, merasa grogi saat mau maju. Jadi grogi gitu ya, badannya gemeter gitu. Terus selain itu kamu ngerasa nggak sih kayak deg-degan gitu pas mau maju, pas belum maju, terus kayak rasanya pengen ke kamar mandi dulu gitu sebelum maju gitu. Oke. Terus teman-teman kamu itu waktu kamu maju itu ngejekin kamu nggak sih kalau misalkan kamu mengalami kesalahan gitu? Misalkan kamu waktu presentasi kan pasti ada nih yang nanya-nanya kan, memberi pertanyaan, terus kamu menjawab nih. Nah, ketika kamu memberi jawaban salah, ada nggak kayak diketawain gitu apa gimana? Ada, kadang ada, kadang tidak. Maksudnya ada tapi nggak selalu. Oh, jadi ada yang mendukung, ada yang enggak gitu ya, ada yang memaklumi istilahnya. Terus kemudian nih, kan kamu kan di dalam kelas tuh merasa gugup gitu ya, grogi dan segala macam. Kalau misalkan kamu ngobrol sama teman-teman kamu nih di luar kelas, itu kamu masih ngerasa grogi, takut gitu nggak sih? Sedangkan kan teman-teman di luar kelas itu banyak juga
Jadi kalau misalkan di luar kelas nggak ngerasa grogi gitu ya, biasa-biasa aja gitu ya ngomong sama temennya. Terus kamu respon teman-teman kamu gimana sih kalau misalkan kamu ngerasa takut kayak gitu? Apa dia kayak ngasih kamu support atau gimana? Iya, dia ngasih support. Jadi mereka ada yang memberi support gitu ya. Supportnya seperti apa sih kalau boleh tahu gitu? Iya, mereka nyuruh saya belajar berani dan harus percaya diri. Ya, bener sih, karena kalau misalkan kita nggak ada niatan berani ataupun percaya diri, pasti kita nggak akan bisa berubah gitu kan. Kita akan nge-stuck di situ-situ aja gitu kan, nggak ada perubahan di diri kita. Apalagi kamu kan orangnya takut nih, kalau misalkan kamu nggak ada niatan nggak ada ditanamin keberanian dari dalam diri kamu untuk berubah, gimana kamu mau berani gitu kan? Kalau misalkan kamu selalu pas disuruh presentasi terus gitu kan. Terus kemudian guru-guru gimana sih tanggapan guru-guru ke kamu gitu ketika tahu kamu tuh takut, cemas, grogi kayak gitu? Tanggapan guru-guru itu mereka mensupport saya untuk berubah, bisa berani dan lebih percaya diri lagi untuk maju ke depan. Jadi disuruh tetap sama ya seperti tanggapan teman-teman yang lain ya, disuruh berubah gitu ya, berubah untuk mempunyai keberanian gitu ya. Oke. Terus tapi kamu sampai sekarang ada nggak sih niatan untuk berubah, untuk berani gitu ketika misalnya disuruh maju ke depan gitu sama guru-guru untuk presentasi gitu? Padahal kan presentasi itu kan secara berkelompok ya, nggak sendirian, tapi kenapa kamu masih takut gitu kan? Sedangkan kamu kan pas presentasi berbicaranya nggak sendirian aja gitu. Oke, jadi itu tadi permasalahan yang kamu alami ya, yang kamu ungkapkan kepada kakak gitu kan di depan teman-teman kamu. Nah mungkin kamu kan tadi kan bilang nih kalau kamu mengalami permasalahan kayak gitu, mengalami punya rasa cemas, takut, terus tuh grogi kalau misalkan disuruh presentasi, ya ibaratnya nggak percaya diri ya, takut gitu. Itu kan sejak SMP ya, mungkin mungkin ada penyebabnya ya kenapa kamu sampai detik ini masih takut gitu. Bisa diceritakan nggak kenapa penyebabnya? Ya, awalnya saya tuh pernah Kak maju ke depan untuk presentasi. Nah, merekanya tuh bertanya, saya salah menjawab, jadi mereka menertawakan saya. Jadi mereka itu menertawakan kamu gitu ya. Nah, tapi itu satu kelas menertawakan atau ada beberapa yang tidak sih? Ada beberapa yang tidak. Jadi ada beberapa yang enggak gitu, tapi mereka malah membantu menjawab pertanyaan kamu gitu ya, membantu memberi jawaban yang benar gitu. Oke, dari permasalahan ini nih, kamu sudah terpikir belum sih atau udah nemuin nih cara ngatasin permasalahan yang kamu alami itu kayak gimana? Udah nemu belum? Sudah Kak. Oke, apa tuh permasalahannya kalau boleh tahu? Cara mengatasinya? Ya, kita harus menanamkan niat dan harus berani mencoba, itu percaya diri dan berani untuk maju. Oke, bener sih, karena kalau misalkan kita nggak ada niatan buat berubah ataupun niatan untuk belajar berani itu karena pasti nggak bakal berubah ya, apalagi kita nggak mau mencoba gitu, pasti kita yang nggak bakal berani gitu kan. Oke, jadi itu tadi permasalahan yang udah kamu ceritain, kamu juga sudah tahu cara penyelesaiannya gimana, cara mengatasinya gimana. Nah mungkin teman-teman dari permasalahan yang sudah diceritakan Tia nih, mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan solusi kepada Tia untuk penyelesaian permasalahannya. Kira-kira Bintang atau Arif atau Okta atau Zerli ada nggak sih kayak tambahan kayak cara untuk menyelesain kayak gitu?
menanyakan lagi nih kepada Tia ataupun memberi sanggahan atau tambahan yang lain tentang selanjutnya nggak ada? Enggak. Oke, baiklah. Mungkin Tia bisa menyimpulkan permasalahannya yang sudah Tia ceritakan untuk berubah menjadi lebih baiknya gimana? Iya, saya sudah menyimpulkan bahwa saya ini harus lebih percaya diri lagi dan mencoba untuk berani. Oke, bagus. Berarti Tia sudah tahu ya di mana letak kesalahan Tia, kenapa Tia nggak berani sampai detik ini masih merasa takut dan segala macamnya ya. Tia sudah tahu ya. Tia juga sudah menemukan sudah tahu cara mengatasinya itu kayak gimana. Oke, Pak, mungkin kalau misalkan tidak ada lagi untuk permasalahan yang selanjutnya bisa kita bicarakan di pertemuan lain waktu ya. Oke, lah mungkin cukup itu saja pertemuan sesi konseling kita pada kali ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.